Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, gimana kabarnya hari ini? Selamat datang kembali di YouTube channelnya Semantika. Penasaran sama materi hari ini? Yuk kita mulai. Untuk pertemuan kali ini kita bahas tentang bahan nabati ya. Di pertemuan kemarin kita sudah bahas bahwa bahan pangan itu ada bahan pangan hewani dan juga bahan pangan nabati. Yang hewani sudah kita bahas di pertemuan kemarin. Pertemuan kali ini kita bahas tentang bahan pangan nabati. Apa sih bahan pangan nabati itu? Bahan pangan nabati ialah bahan pangan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Indonesia itu merupakan negara tropis yang sama Allah itu dianugerahi bermacam-macam jenis bahan nabati, ya, baik itu buah-buahan, sayuran, dan lain-lainnya. Indonesia itu kan merupakan negara tropis yang sama Allah itu dianugerahi bermacam-macam jenis bahan nabati, ya, baik itu buah-buahan, sayuran, dan lain-lainnya, yang sangat beraneka ragam, sangat banyak sekali jenis-jenisnya, dan biasanya masing-masing daerah juga punya ciri khasnya sendiri. Kayak misalkan di Dieng itu mereka menghasilkan bahan nabati khas mereka, seperti kentang, ya, itu kan sangat terkenal kentang Dieng. Di Brebes dia banyak menghasilkan bahan pangan nabati berupa bawang merah, dan masih banyak lagi. Setiap daerah punya bahan pangan nabati yang menjadi ciri khasnya. Itu tadi, karena Indonesia itu merupakan negara tropis, kita diuntungkan dengan keadaan itu, jadi banyak sekali macam-macam tumbuhan yang bisa tumbuh dan bisa dihasilkan untuk dijadikan bahan pangan nabati. Buah-buahan dan sayuran sendiri itu sangat penting sebagai sumber serat, air, vitamin, dan juga mineral yang tentu sangat dibutuhkan oleh badan kita. Untuk sayuran sendiri itu bisa dikelompokkan menjadi dua kelompok. Yang pertama itu bagian dari tanaman, dan yang keduanya iklim tempat tumbuh. Berdasarkan bagian dari tanaman itu contohnya seperti tanaman yang diambil dari akarnya. Akarnya itu yang dijadikan bahan pangan nabati. Ada juga yang diambil bagian umbinya. Ada juga yang diambil bagian batangnya. Dan juga ada yang diambil bagian daunnya, buahnya, bunga, dan juga bagian bijinya. Masing-masing tanaman ini memiliki bagian-bagian tertentu yang bisa dikonsumsi. Kalau sayuran yang dibedakan berdasarkan iklim, yaitu yang pertama sayuran yang tumbuh di daerah iklim panas atau istilahnya di iklim tropis, dan juga di daerah yang beriklim sedang atau subtropis. Untuk sayuran tropis itu banyak sekali jenisnya. Di sini contohnya ada beberapa seperti daun dan juga bunga pepaya, petai, jengkol, cabai, terong, kangkung, buncis, daun salam, sereh, ubi jalar, kunyit, jahe, daun singkong. Nah, itu merupakan beberapa contoh tanaman atau sayuran yang tumbuh di iklim tropis. Indonesia sendiri itu kan berada wilayahnya, itu berada di wilayah tropis. Nah, makanya tanaman-tanaman ini banyak dijumpai, ya, mudah untuk ditemui di berbagai pelosok Indonesia. Untuk sayuran subtropis sendiri, contohnya di sini seperti wortel, kol, brokoli, kentang, seledri, jamur, dan juga selada. Buah-buahan juga bisa digolongkan dalam dua golongan berdasarkan iklimnya,
yaitu buah-buahan iklim panas atau iklim tropis dan juga buah-buahan yang tumbuh di iklim sedang atau iklim subtropis. Untuk buah yang tumbuh di iklim panas atau tropis itu contohnya di sini seperti nanas, pisang, pepaya, alpukat, mangga, rambutan, duren, dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Sedangkan untuk buah yang tumbuh di iklim subtropis itu contohnya seperti anggur, apel, jeruk, berbagai jenis beri-berian ya seperti strawberry, raspberry, blueberry, blackberry gitu ya. Banyak sekali jenis buah-buahan beri-berian. Itu dia tumbuhnya di iklim subtropis. Setiap buah atau setiap sayuran itu dia mengandung senyawa fenolik yang kalau dibiarkan disimpan di udara terbuka itu akan bereaksi dengan oksigen, dikatalis oleh enzim, ya enzimnya apa sudah kita bahas. Mereka itu akan berubah warnanya menjadi kecoklatan. Atau istilahnya apa? Ada yang masih ingat? Ya, istilahnya buah atau sayuran tersebut teroksidasi, ya. Makanan awetan yang menggunakan bahan nabati itu tentu sangat banyak sekali jenisnya, ya. Baik itu makanan ataupun minuman yang diproduksi dari suatu daerah itu merupakan identitas daerah tersebut atau menjadi makanan khas di daerah tersebut. Untuk tugas kali ini, tadi sudah kita bahas tentang buah ataupun sayuran yang diklasifikasikan dari bagian tanamannya ya. Untuk tugas kali ini di sini kan tadi ada sayuran tertentu yang diambilnya itu dari bagian-bagian tanaman tertentu. Sekarang coba kamu cari misalkan akar, cari buah atau sayuran yang dikonsumsinya itu bagian akarnya atau bagian batang misalkan. Kamu cari buah atau sayuran yang dikonsumsi itu bagian batangnya dan juga sampai ke bagian biji ya, dari akar sampai ke biji. Masing-masing bagian kamu cari 3 jenis bebas, boleh itu buah ataupun sayuran. Boleh buah saja atau boleh sayuran saja, boleh campur, terserah ya. Yang penting mewakili dari bagian-bagian tanaman tersebut. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di grup WhatsApp, biar kita bisa bahas bareng-bareng. Oke? Nah, gimana? Ngerti kan materinya? Jangan lupa tugas-tugasnya dikerjain ya. Kita ketemu lagi di next video, oke? Tetap jaga kesehatannya dan juga tetap jaga semangatnya. Kita ketemu lagi di minggu depan. Ibu tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.